Shalom. Hari ini kita akan merenungkan kitab Mika dan teksnya pasal 5. Sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 5. Seorang yang akan memerintah Israel akan bangkit dari Bethlehem Efrata. Dia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka yang kembali dari pembuangan dalam kekuatan Tuhan. Dan dia menjadi damai sejahtera. Paragraf yang kedua ayat 6 sampai 15. Negeri Asyur akan menginjak daerah Israel, tetapi sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa seperti embun daripada Tuhan, seperti dilus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Pada waktu itu Tuhan akan melenyapkan senjata, perlengkapan perang, alat-alat sihir berhala. Tuhan akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Kesimpulannya, Tuhan akan memukul pipi Israel dengan tongkat, bangsa-bangsa yang menjadi alat Allah. Tetapi seorang yang akan memerintah Israel akan lahir dari Bethlehem. Dia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan namanya. Akhirnya dia akan menjadi damai sejahtera bagi Israel sambil memukul kala Asyur. Kemudian sisa-sisa Yakub yang ada di tengah-tengah banyak bangsa akan menjadi pelayan Tuhan. Mereka akan dibuangkan ke Babel dan daerah-daerah masing-masing, tetapi akhirnya mereka melenyapkan semua musuhnya. Tuhan akan melenyapkan segala senjata, perlengkapan perang, alat-alat sihir, berhala. Penyembahan berhala adalah dosa yang paling berat di hadapan Tuhan. Ia akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Ajaran tentang Allah. Pertama, seorang yang akan memerintah Israel akan bangkit dari Bethlehem Efrata. Dialah Mesias. Ia akan menggembalakan mereka yang kembali dari pembuangan, dan ia akan menjadi damai sejahtera. Kedua, Tuhan akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Ketiga, Tuhan akan melenyapkan senjata, perlengkapan perang, alat-alat sihir, berhala. Ia akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Ajaran bagi kita. Pertama, akan kembali orang-orang Israel dari pembuangan. Kedua, Asyur akan menginjak-injak daerah Israel. Tetapi Tuhan akan menyelamatkan Israel dari tangan mereka. Ketiga, sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan. Sekalipun mereka ingin melenyapkan sisa-sisa Yakub, mereka tidak akan dibinasakan, tidak akan dihapuskan. Karena di dalam tangan Tuhan, mereka tetap melindunginya. Aplikasinya. Pertama, menanti-nantikan datang kedua kali Yesus Kristus, Mesias. Dalam teks hari ini, mereka menanti-nantikannya datang Mesias yang pertama kali. Namun kita sudah tahu ini dan menanti-nantikannya datang kedua kali. Kedua, janganlah andalkan kekuatan duniawi seperti senjata, perlengkapan perang, alat-alat sihir, berhala, dan benda harta, dan meninggalkan segalanya itu. Ketiga, percaya akan kita kembali ke kondisi normal dari kondisi sulit ini di dalam kekuatan Tuhan. Ya, memang kita harus berharap dan harus percaya Tuhan akan kembalikan kita. Sehingga praktiknya, introspeksi diri. Apa yang Anda andalkan untuk mengatasi kondisi sulit ini? Hanya Tuhan atau andalkan yang lain? Dan
meninggalkan segala yang di luar Tuhan dan hanya mendengarkan suaranya dan taat kepadanya. Pada waktu itu kita pasti akan mengatasinya, kondisi sulit ini, dan Tuhan akan membimbing kita ke kondisi yang normal dalam anugerahnya Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan memberkati.